Dari bintang dewasa ke perjalanan spiritual, kisah Ray Lil Black. Jadi, di tengah gemerlapnya Osaka, Jepang, lahirlah seorang cewek bernama Akiko Kayo Matsuzawa pada 17 Agustus 1996. Keluarganya biasa aja, tapi penuh kasih sayang. Dari kecil, dia udah punya jiwa petualang dan selalu penasaran sama dunia luar. Saking penasarannya, dia sering baca buku dan dengerin musik metal kenceng, mungkin juga sebagai pelampiasan emosinya. Tapi hidup nggak selalu mulus. Di usia muda, dia ngalamin masa-masa sulit, terutama karena kehilangan seseorang yang penting dalam hidupnya. Situasi keluarganya berubah drastis, dan dia merasa harus mandiri. Di titik inilah dia masuk ke dunia hiburan dewasa, dengan nama panggung Kai Asakura, lalu lebih dikenal sebagai Ray Lil Black. Meski jalannya kontroversial, karirnya meroket. Dengan gaya yang unik, senyum menawan, dan vibe yang asik, dia jadi terkenal di seluruh dunia. Selain jadi bintang film dewasa, dia juga aktif sebagai kreator konten, berbagi kecintaannya pada makanan, musik, dan petualangan. Tapi di balik semua ketenaran, dia sering rasa kosong. Popularitas nggak bisa ngisi lubang di hatinya. Dia sering bertanya ke diri sendiri, sebenarnya gue nyari apa sih? Sampai akhirnya di tahun 2024, hidupnya mulai berubah. Dia jalan-jalan ke Malaysia, negara dengan mayoritas penduduk muslim. Di sana, dia nyobain pakai hijab. Awalnya cuma buat eksperimen budaya. Tapi ternyata interaksinya sama orang-orang di sana bikin dia mikir lebih dalam. Mereka ramah banget, dan banyak yang cerita soal keimanan serta kedamaian batin. Ray jadi penasaran. Setelah jalan-jalan ke Thailand Selatan, Indonesia, dan Pakistan, Ray mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada vibe yang nggak bisa dia jelasin. Ketenangan, kedamaian, dan rasa nyaman yang sebelumnya nggak pernah dia rasain. Karena penasaran, dia mulai baca tentang Islam, ngulik Al-Quran, dan belajar soal kehidupan Nabi Muhammad. Semakin dalam dia mencari, semakin dia merasa tersentuh, terutama soal konsep taubat, pengampunan, dan kasih sayang Allah. Setelah bertahun-tahun merasa kosong dan gelisah, akhirnya dia menemukan sesuatu yang bikin hatinya tenang. Saat pertama kali masuk masjid, dia sadar, kayaknya ini deh yang selama ini gue cari. Oktober 2024, Ray bikin keputusan besar. Dia upload video di TikTok, pakai hijab hitam, dengan caption simple, setiap apa yang berlaku ada hikmahnya. Netizen langsung geger. Ada yang dukung, ada juga yang skeptis. Bilang ini cuma konten belaka. Tapi Ray nggak peduli. Dia tetap jalan terus. Ramadan 2025 jadi momen spesial buatnya, puasa pertama sebagai muslimah. Dia berbagi pengalaman sahur, salat, dan refleksi dirinya di media sosial. Hidupnya sekarang jauh beda. Dia meninggalkan dunia hiburan dewasa dan lebih fokus ke perjalanan spiritualnya. Di rumah orang tuanya di Kyoto, dia bikin sudut kecil buat salat dan merenung setiap hari. Followersnya mungkin banyak yang pergi, tapi dia nggak merasa kehilangan apapun. Malah, dia nemuin komunitas baru yang lebih menerima dirinya dengan tangan buka. Gue nggak peduli orang ngomong apa soal masa lalu gue, katanya dalam salah satu videonya. Yang penting, gue tahu hubungan gue sama Allah, dan itu yang paling berharga. Dari Osaka ke Kuala Lumpur, dari dunia gemerlap ke ketenangan masjid, Ray Lil Black akhirnya nemuin arti hidup yang selama ini dia cari. Perjalanannya buktiin kalau setiap orang bisa berubah, seberapa jauh pun mereka pernah tersesat.